Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama dan yang paling utama, khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dan konsistenlah dalam kejujuran serta jauhi dusta. Karena dusta akan menyeret menuju dosa, sedangkan dosa akan bermuara di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Namun bila kita perhatikan, justru dusta pada masa kini seolah sudah menjadi makanan banyak orang. Bohong sudah menjadi dagangan yang laris manis diburu sebagian orang. Hal ini sudah menjadi fenomena harian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ketahuilah bahwa dusta adalah perilaku hina dan kotor. Bahkan dusta adalah salah satu ciri dari orang munafik. Dusta akan mencoreng reputasi baik seseorang dan menghilangkan kepercayaan. Pendusta akan jauh dari kemuliaan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Jauhilah dusta oleh kalian, karena sungguhnya dusta akan mengantarkan menuju dosa, sedangkan dosa akan mengantarkan menuju neraka. Dusta adalah sumber setiap keburukan, pangkal setiap cela. Ini karena akibatnya yang sungguh buruk dan kotor. Karena dusta melahirkan adu domba, sedangkan adu domba menghasilkan kebencian, dan kebencian akan mengakibatkan permusuhan. Ketika terjadi permusuhan, tidak ada lagi rasa aman dan tentram. Karena itulah dikatakan, barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka akan sedikit temannya. Malik bin Dinar berkata, jujur dan dusta bertarung di dalam hati, hingga salah satunya akan mengusir yang lainnya. Bahkan perlu kita ketahui, dusta menurut orang Arab jahiliyah pun sangat tercela. Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam, tatkala Raja Romawi bertanya kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski ketika itu ia masih musyrik, namun ia tidak mampu untuk berdusta. Ia mengatakan tentang Nabi dengan jujur. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena khawatir kalau dikatakan bahwa aku berdusta, pastilah aku sudah berdusta di hadapannya." Dusta adalah perangai yang sangat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada perangai yang dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dusta. Sungguh, seseorang berkata-kata dengan dusta di dekat beliau, maka beliau pun terus senantiasa menjauhinya sampai beliau tahu bahwa ia telah bertaubat dari dustanya. Dusta adalah perantara kemaksiatan dan kemungkaran. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, asas iman adalah kejujuran, sedangkan asas kemunafikan adalah dusta. Sehingga dusta dan iman sama sekali tidak akan mungkin bertemu. Pastilah salah satunya akan memerangi yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Dusta yang paling buruk adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi, innahu la yuflihuz zalimun." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat satu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sungguh orang yang aniaya itu tidak akan mendapat keberuntungan. Di antara bentuk dusta atas nama Allah adalah memelintir agama ini sesuai hawa nafsunya, sehingga mendustakan ayat-ayat Allah, menebar kerancuan dan keraguan tentang syariat ini. Contohnya orang Yahudi dan yang lainnya. Terkadang kita mendengar orang yang mencaci agamanya dengan mengatakan Islam sudah ketinggalan zaman, ia sudah tidak relevan dengan masa kini, atau yang menyatakan bahwa sebagian ayat Al-Quran sudah kadaluarsa, tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Ini semua adalah kedustaan besar. Termasuk hal yang parah juga dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dusta atas Rasul adalah ketika menisbatkan hadis-hadis palsu kepada beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka. Termasuk dusta atas Rasul adalah ketika mempopulerkan hadis-hadis palsu, menyebarkannya dan mengatakan itu adalah sabda beliau, padahal ia tahu itu adalah ucapan dusta atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatsani bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang menurut sangkaannya itu adalah dusta, maka ia adalah salah seorang daripada pendusta. Di antara dusta lainnya adalah dusta untuk mengambil hak orang lain, pedagang misalnya. Untuk mewariskan dagangannya terkadang ia berdusta, bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaannya. Mengenai hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak membersihkannya, bahkan bagi mereka siksa yang pedih. Yaitu orang yang isbal, yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang mewariskan dagangannya dengan sumpah dusta." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, dusta dalam menyebarkan berita pun sangatlah keji, baik itu dalam interaksi di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebuah fenomena yang sangat sering terjadi belakangan ini. Berbagai kedustaan sudah menyebar di mana-mana. Ini banyak dilakukan untuk memutarbalikkan fakta, menebarkan kehinaan, menjatuhkan martabat seseorang, ataupun hanya kejahilan belaka. Ini semua bertentangan dengan kepribadian seorang muslim. Allah berfirman, "Wailul likulli affakin athim." Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang berdusta lagi banyak berdosa. Hal lain yang sangat familiar dengan kehidupan kita adalah dusta untuk membuat satu lelucon, untuk membuat orang-orang tertawa. Mungkin kita berpikir ini untuk menyenangkan hati orang, namun ini akan membuat seseorang tersebut terbiasa melakukan dusta, terbiasa melakukan kedustaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu." Celaka bagi orang yang bercerita lalu ia berdosa untuk membuat orang tertawa, celaka baginya dan celaka baginya. Hal yang kadang dipandang sepele oleh para orang tua, sehingga terasa mudah bagi mereka untuk melakukannya, yaitu berdusta di hadapan anak-anaknya. Karena suatu hal orang tua berdusta di hadapan anak-anaknya, entah itu untuk sekedar mengelabui, untuk menakut-nakuti, atau hal lainnya. Hal ini sebenarnya akan menginspirasi anak untuk berdusta dan terbiasa melakukan kedustaan. Maka bertakwalah kepada Allah. Jujurlah selalu baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam semua keadaan. Ketahuilah bahwa kejujuran adalah kemuliaan dan itu akan mengantarkan menuju surga. Sedangkan dusta adalah kehinaan dan itu akan mengantarkan menuju ke lembah dosa dan neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.